Geger. Selamat pagi, assalamualaikum Sobat Ambiar. Waalaikumsalam. Macam-macam Selamat orang pagi. berkumpul hari ini. Iya. Ada orang-orang baik Perlan 86. Ada mantan istri orang. Ada calon suami orang. Ada calon suami orang dan ada suami orang. Iya, iya. Selamat Iya, pagi. dia suami orang. Udah Selamat jujur loh pagi. dia iya katanya. Iya. Kamu cemburu ya? Aku udah suami orang ya? Wih, mana ada yang cemburu, kita mah seneng di sini Gak ada ya. yang cemburu di Enggak, sini kalau sama- kamu berdua senang. Kalau Mami Dewi Persik kayaknya cemburu sama aku. Kenapa begitu? Iya. Kenapa harus cemburu sama kebahagiaan Kenapa sih, orang Mam, lain ya, cemburu? Wi ya? Ya mungkin kita bukan jodohnya, Mam. Sabar. Sini, Billy berdiri di tengah. Iya, sabar ya, Mam ya. Sini. Billy tengah dong. Keren. Sini, kita antri. Oh, iya, Duhai iya. senangnya pengantin Selamat, kita baru. memberikan ucapan selamat ya. kepada Gampang. pengantin Bersanding bersendah gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersama. Kamu udah nikah ya? Lihat, auranya tuh kelihatan bahagia Tapi banget sama Ambiar ya. aura pengantin itu wangi Pura-puranya ya. kelamaan ah. Suami orang nih Ya statusnya. ampun. Pura-puranya kelamaan. Tambah ganteng Gini. ya. Apakah kita harus menghadirkan bintang tamu kita yang pertama adalah perwakilan dari Dukcapil untuk mencari tahu apakah statusnya adalah sudah menikah? Ya. Oh, nikahnya di luar. Kok tahu sih? Sayang Tahu. nanti kita nikahnya di luar aja ya biar nggak ketahuan. Siapa sih, Mam? Iya, dia kode keras Iya, banget. lu nikah di Hashtag luar. kode keras. Luar harapan lu. Bang Billy, kamu berpikir kamu hari ini akan menemani menjadi host. Jangan seduh, kamu bukan host. Jangan sedih. Tapi gue ditelepon sama manajer gue, katanya gue jadi host pagi-pagi Ambiar. Alhamdulillah gue nanya bintang tamu dong. Wih, enak aja. Duduk tengah, lu duduk tengah. Gue yang ditanya. Gue apa sih sebenarnya? Ini duduk tengah. Sini lu, duduk tengah Enggak, lu. gue di sini. Enggak, lu di tengah. Nanti gue ganti Ayo di Bang master. Billy. Ayo. Ayo Bang Billy. Bang Billy dulu Lalu sini. mumpung ada Di Billy sini. Saputra. Dari kemarin kita selalu mendapatkan kabar Billy Saputra sudah menikah. Iya. Sebenarnya nih ya, yang harus tanya-tanya bintang tamu kita seru-seru loh. Ini beritanya lagi update loh. Oh iya. Kalau gue kan berita udah lama. Udah. Ini bintangnya kamu yang lebih seru. Sobat Ambiar. Di sini. Semua Enggak, lu di masyarakat. tengah. Kalau Kan gue ganti di Nasar ya, Doi. Enggak, ya Tolong. tengah dulu. Jadi Segmen guys, dua penonton baru. di rumah ternyata Bang Billy ini sudah menjadi suami orang. Iya. Billy sudah menikah diam-diam. Sobat Ambiar, kita semua mau tempe. Apakah betul Billy Saputra sudah menikah? Kita lihat dulu yang satu ini. Ini dia. Lu pura-puranya kelamaan. Ah, capek gue. Singkat, padat, dan ternyata sudah menikah. Kenapa Iya. bilang sudah menikah? Cuma gara-gara Mama Kosidahan ngomong gitu. Papa Bang Kosidah. Billy, pernikahan itu kan sesuatu hal yang bahagia. Ya. Sakral, yang wajib diumumkan. Doakan Iya. semua masyarakat Indonesia fans Bang Billy. Enggak, gini dulu nanyanya. Bill, dari semua perempuan, ono ini, Ono ini apa akhirnya bisa milihnya Vika. Terus, langsung Ya pergi kalau ke dibilang Belarus. milihnya Vika, memang Vika menurut gua Hati. wanita yang memang cocok untuk menjadi istrinya Istri. Billy Saputra gitu. Jadi, Apa yang membuat kok Vika cocok? satu hal yang kan gini, gue tuh sudah mengetahui pasangan-pasangan gue seperti apa dan Sebelumnya. memang, ya sebelumnya. Nah, ketika gue sudah menjalani hubungan sama Vika, ya gue memberanikan diri dan sampai akhirnya ya udah gue memutuskan untuk serius sama Vika gitu. Gini deh, kalau ngomongin soal perasaan, apa alasannya? Bener Ini ya, cuman- gue jadi bintang tamu kan, emang Ini bener. cuman Bener. Bang Ya, harusnya di Billy. sini. Duduk dulu dong. Ya harusnya gue di sini nih, nanya tuh. Ya udah kita pindah ke sini. Iya. Apa alasan Bang Billy merahasiakan pernikahan? Itu doang langsung Itu deh, tutup poin. kita- Biar nikahin Mami Dewi Persik lagi. Sebentar. Kalau lu jawabnya begitu, berarti ini membenarkan bahwa lu sudah menikah sama Vika. So tempe nih, so tahu. Oke, apa alasan Billy merahasiakan atau belum mau mengumumkan? Siapa yang merahasiakan sih? Nanti juga kalau misalkan nanti nikah rame juga teman-teman bakalan diundang. Mami Dewi Persik tuh nyanyi tuh.
ku harap Diundang itu itu. di seraut wajah tampan minta dari C dong. Gini ya, kalau diundang itu resepsi. Iya kan nikah baru resepsi. Enggak, Itu. tar dulu Bill. Kalau pernikahan tuh ada mulai dari lamaran kan. Lamaran. Ya, itu kan artis ijab kabul. yang punya duit. Enggak, tunggu dulu. Ijab kabul itu kan lebih penting dibandingkan resepsi. Bener gak? Gini deh, Iya kan? ijab kabulnya. Ijab kabul gini nih, ini ijab kabul misalkan nih. Nih namanya Victoria Kalesnaya nih calon istri gua, Ya. bapaknya itu Mikhail. Saya terima nikahnya dan Ya. kawinnya Victoria Nah, Kalesnaya. itu kapan terjadinya tanggal berapa itu waktu itu? tahun lalu, maksudnya ini deh. Bukan, maksudnya tahun depan gua Berarti mau benar nikah nih, udah insya Allah doain ya. menikah. Tahun depan gua bakalan mau nikah, doain ya teman-teman Tidak ya. masalah, tidak Iya, masalah. tahun depan nanti bakalan diundang. Oh, jadi gua akan tahun ijab- lalu. ijab Bagaimana lu juga bisa tahu nama lengkap bapaknya kalau nggak ada ijab kabul? Karena kan gua ke Bella harus gue tanya nama lengkap bapaknya. Nggak ada cerita begitu, Bill. Ini gua apa sih deh sebenarnya? Enggak, gue mau nanya baik-baik deh. Ini sebenarnya gue minta sama pos deh. Ya, Bill silakan duduk. Kita duduk. Repot banget dah. Ih, jangan pegang. Jangan sentuh aku, silakan duduk. Billy, Jaga perasaan mami deh. Ini sofa tuh gede Gue tuh banget dulu loh udah ya. suka tau mami. Mami juga dulu suka ya mami ya. nggak apa-apa. Perasaan Nggak, dia sudah ngomong banyak aja orang jujur yang aja. jaga ya. Iya. Billy Saputra, saat kemarin Jujur Masa dong di Bang Billy, gondrong? ayo dong. Gue pecahin di kameranya pakai di Sekarang pertanyaannya gampang aja. Waktu kan gua dulu, pagi-pagi. waktu ijab kabul bajunya kayak apa? Hah? Bajunya Vika Udah kayak nikah apa? atau Kebaya belum? ya? Coba Kebaya. pertanyaannya. Ya. Biar cepet deh, udah biar cepet ya deh. Billy, oke, gini deh. Ini, Ayo ngomong ini jujur. pertanyaannya gini, ijab kabul itu momen yang sangat ya kan? Gak boleh lo Pengennya suami orang gini loh. sekali seumur hidup. Saat momen ijab kabul itu, Ini orang ini gua. apa yang terlintas dalam pikiran seorang Billy Saputra? Billy Saputra. Terlintas apa sih? Waktu ijab kabul kemarin, Kemarin sama siapa? sama istrinya Sama Billy, istri sama yang Vicky. sekarang lah, emang ada lagi. Apa sih? Ini bahas apa sih? Gue bingung dah. Nggak, Ini bahas apa sebenarnya? Ngomong Kak Karen dulu jujur, kamu yang tahu Bukan kan. atau apa yang dipikirkan sama Bang Billy ketika ijab kabul kok orang tuanya nggak lengkap? Sebentar. Kok dia tahu orang tuanya nggak lengkap? Oh jadi orang tuanya nggak Gua lengkap nggak pas tahu, pada waktu produser menikah. nggak ada yang briefing kalau Ya orang udah tuanya nggak pertanyaannya lengkap. kenapa orang tuanya nggak lengkap pas pernikahan Bang Billy? Sekarang lu tahu kan siapa temen lu yang paling ember? Enggak, soalnya Lah kalau enggak waktu itu video call kan kalau ya. nikah kan bisa itu apa zoom gitu. Oh, Iya. bisa Zoom. Oh berarti Jadi kemarin akad nikah orang tua nggak lengkap jadi Zoom. Zoom. Oh, berarti udah nikah. Udah deh. Udah bahas. Emang gampangan dia nih. Bahas yang lain jangan udah cukup udah. Ya sudah cukup ya. Jangan bersabar. Kalau mau emosi silakan. Ya. Ingat Bang Billy jangan emosi. Alhamdulillah. Bang Billy Selamat aktif Bang Billy. ya. Alhamdulillah. Ingat. Kalau Bang Billy kita ikut happy banget Selamat, Bang Billy. alhamdulillah ya Allah teman Bang kita Billy, udah jadi Bang suami. Billy, ya Allah alhamdulillah ya. Pokoknya Mudah-mudahan Sobat sakinah Ambiar mawaddah warahmah. begini ya. Tapi kita paham betul, namanya selebriti kita harus memaklumi. Mungkin ada alasan belum bisa mengumumkan. Iya. Ada beberapa hal yang harus memang belum bisa diumumkan saat ini. Iya. Tapi begini, kita ikut senang. Terus saya ngarang terus saya nggak apa-apa. Enggak, tapi ini doa. Ya doa iya, doa yang baik mudah-mudahan terkabul ya Mam ya. Amin. Jadi keluarga sakinah mawaddah. Kan kita happy. Kita Bil ya. Ya amin aja. Benar. Amin, bismillah. Mudah-mudahan gue kalau misalkan nikah sama Vika menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan langgeng sama Vika. Amin ya Allah. Cepet punya momongan. Amin ya Allah. Amin. Lucu banget nih anaknya Pak. Aduh pasti cakep banget ya Allah. Bil, tanggal berapa? Tanggal berapa? Kemarin. Baru Tahun lalu. Baru tahun kemarin katanya. Baru kemarin. Alhamdulillah berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin apa tahun ini maksudnya Bang Billy? Tahun Bulan kemarin. Yang Oh berubah. bulan kemarin, berarti tahun bulan ini kemarin. bulan kemarin. Yang berubah dari seorang Billy Saputra tuh sekarang apa sih Bil? Berubah. Nggak ada perubahan, biasa-biasa aja. Ya, yang Yang penting berubah tuh Instagramnya dihapusin. Oh ya bagus yang dong berubah? kan menghargai perasaan pasangan. Secara sikap dari Billy, secara pemikiran sekarang itu yang berubah tuh Nggak apa sih? pernah. haruslah kita
sekarang kan udah nggak boleh main-main lagi, kita harus Serius. iya membimbing, Iya, menghargai, bener. mencintai. Karena kan Bener. memang ini anak orang yang gua ambil dari orang tuanya, Iya. yang harus gua pertanggungjawabkan gitu loh. Bener jauh lagi Membimbing, ya kan? namanya suami kan harus membimbing ya. Membimbing, Ah, kalau mengayomi. pacaran kan nggak ada tuh bahasa-bahasa bimbingan. Aduh kita ikut seneng akhirnya alhamdulillah. Semua bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menikah di umur berapa, Siapa? Bang Billy? 34. Tapi itu Mau udah menikah 34 insya Allah. Sekarang kan masih 30, 4 tahun lagi lah kurang lebih. kagak ada lu orang 34. habis. Bill, tapi ini kan masa-masa transisi. Bintang tamu tuh trek-trek tuh di samping. Ada belum? Bintang tamu udah pada pulang, kita 2 jam sama lu doang kok ngobrol sekarang. transisi sih Rian? Transisi dong. Transisi gimana maksudnya? Transisi dari yang sebelumnya belum punya pasangan sampai sekarang jadi Oh, punya iya, pasangan yang Oh jauh lebih iya. serius lagi. Enggak gini, kan oke nggak apa-apa ya kalau misalkan gue host jadiin King Nasar gue ditanya-tanya. Kalau host kan bisa juga ditanya-tanya. Ini boleh nggak gue nanya Rian sama Karen Delano? Boleh silakan. Boleh dong. Karen Delano katanya. Udah Karen iya gue Delano. mau iya jadi stylist lo gue udah bilang iya nanti wedding udah Ya, resepsi. bener ya. Udah. Terus kapan kamu nikah biar aku nge-MC? Jawabannya gampang. Rian dulu baru gue. Rian, lo kabur. Rian. Mas Rian. Sini. Kemana lu Rian? Mas Rian. Ini. Kenapa? Ya, kalau Rian nikah, insya Allah gue akan menyusul menikah ikutin Rian. Gue bilangnya gue bukan lu. Iya. Lu mah udah kemarin. Rian kapan menikah? Oh masa 2 kali lu nikahnya? Gua nikah, gua akan menikah di saat kalau lu resepsi, nanti lu undang gua bawa calon istri gua. Oh gitu. Jadi lu kasih tahu sama kita resepsi. resepsi deh. Di situ gua kasih lihat siapa calon Deal istri. ya. Deal. Insya Allah resepsi, kalau misalnya orang tuanya Vika datang ke Indonesia, gue kan Januari ke Belarus. Insya Allah Februari atau enggak Maret deh. Bismillah. Tahun depan. Tahun depan. Semoga resepsinya lancar tahun depan. Masalah. Tapi sujudnya Bang Billy barusan tuh beneran loh. Banyak akadnya kapan, Iya resepsinya loh, ya kapan Allah. tidak masalah. Yang penting udah sah Bang aja Billy dulu. Kita sayang. kasih lihat ini ada satu Sayang. artikel untuk Bang Billy Saputra. Apalagi deh. Sabar. Bocoran resepsi pernikahan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya usung konsep beach Konsep party. beach party. Wow. Katanya kemarin ini temanya hijau-hijau karena di Pelabuhan Ratu ya. Jadi gimana Bang Billy itu konsepnya bener nanti pernikahannya kayak gitu maunya? Tanya deh, Ya, fashion stylist gue deh. gimana? Enggak. Semua dia ngatur. Ya Billy punya, bukan Billy sih, misal siapa Vika yang punya mimpi di pantai. Oh gitu. Ya. Dan Bang Billy mewujudkan mimpi itu. Dia mau mewujudkan, cuma memang Ya. dia bingungnya kapannya itu, makanya dia harus balik ke Belarus. Belarus dulu. Oke. Iya, gue mau ngomong sama orang tuanya dulu kalau Nanti gue itu tuh. pas resepsinya. Tapi kan yang penting sudah halal alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah ya. Jadi pantai, tapi kita paham karena kan di Belarus juga mungkin ya negaranya bukan negara tropis, Benar. pantainya juga nggak ada, ya tidak Benar. seperti di Indonesia. Ya pokoknya semoga tema yang diimpikan sama Vika sama Billy bisa terlaksana dibantu sama Karen Delano juga. Tapi kemarin Billy Syahputra ada syukuran. Kita mulai dulu nih syukuran apa sih? Nah, Ini ya, ini ya. apa Bang ibu-ibu Billy. aja tahu tuh. Bang Billy itu berarti tadi Nikah. Nah, itu kan ibu-ibu yang ngomong. itu berarti Ibu-ibu tadi mah kalau- syukuran apa? Syukuran. Kata ibu-ibu, syukuran Bang Billy habis nikah. Oh berarti itu walimaan ya? Ya walimaan. Walimaan itu syukuran habis nikah ya. Iya. Bang Billy, tapi pertimbangannya tuh kita yakin pertimbangan tuh pasti banyak banget. Tapi kalau buat Bang Billy tuh secara pribadi apa sih Bang Billy? Bang Billy tuh bintang besar loh. Maksudnya Dan Kejora. sebenarnya kan pilihan untuk bikin acara besar-besaran Iya. yang membantu banyak. Kalau Pasti yang misalnya endorse juga banyak. Yang endorse pasti banyak banget. Iya. Tapi kalau Bang Billy tuh lebih memilih, oke, udah nikah, udah akad, syukuran aja deh. Gue jawab ya itu sedikit aja. Ya. Tahu nggak yang bingung ya dari dia ya, dia tuh nggak ada mewah-mewahnya loh. Gue bingung sama nih orang. Dia maksudnya dia sederhana, udah begitu aja udah Dia kan nggak kalau apa-apa. mewah pakai Yang mau uang. tuh, yang mau tuh Vikanya justru. Dia makanya mau wujudin mimpinya di resepsi. Oke, Oh Bill. gitu. Bingung gue sama Kenapa, nih orang. Kenapa? Memang kita tahu sih sekarang tren orang menikah di KUA dan Nggak ada nggak artis-artisnya apa-apa, dah. nggak apa-apa. Tapi Billy tuh artis Nama orang tuh besar gitu kan. ekspektasinya abis aku Oh. resepsi besar-besaran.
Alasannya Billy itu apa? Gini, satu hal kita ngomong apa adanya aja. Semua itu kan butuh biaya, walaupun di endorse Iya. juga nggak mungkin 100% di endorse. Betul. Ibarat kata 50% lah kalau misalkan kita dapat endorse, semua otomatis kita ngeluarin duit 50%. Iya. 50% dari acara-acara besar itu kan otomatis uangnya juga besar. Iya, betul. Kalau bisa dihitung-hitung ya. Betul. Nah, menurut gue pribadi ya. Dan di balik itu juga pasti kan gue ada alasannya kenapa juga gue nggak bahasanya apa ya? Apa namanya? Celebrate ya. Itulah. Ya karena daripada menurut gue pribadi, kalau uang gue lebih banget ya gue insya Allah kalau bisa gue merayakan. Tapi kan walaupun gue uang ada misalkan gue merayakan, tapi ada satu hal yang memang sulit sekali gitu loh, gitu. Yang harus kalian tahu seperti ya contoh deh gue spill kayak misalkan orang tuanya Vika kan susah sekali untuk ke Indonesia, makanya justru itu makanya justru itu gue bilang sama orang tuanya Vika waktu mungkin seminggu lalu video callan sama mamanya Vika. Gue ngomong pakai bahasa Indonesia, ditranslate langsung. Memang sulit sekali untuk datang ke Indonesia. Kenapa? Bukankah masalah biaya pastinya kan Bang Billy, tapi pasti masalahnya Terbangnya jauh itu soal Terbang Belarus. Orang tuanya transit. Vika nggak pernah naik pesawat. Nggak pernah naik itu pesawat? kendalanya. Banyak yang harus ditinggalin di Iya, sana iya, gitu. iya. Jadi ya sangat membingungkan buat gue pribadi. Tapi mau gimana ya udah akhirnya ya udah untuk apa untuk kalau kita bermewah untuk dilihat orang kan gak juga. Yang penting kan intinya halal gitu. Iya. Maksudnya intinya kan Benar itu. Tapi benar. Benar. Ya, intinya yang kan penting halal. ini aja. Iya. Bil gini, Udah gimana sih? banyak tuh orang punya impian nikah, pengennya tuh mewah segala macam. Iya. Iya, kepentoknya Kan dia, dengan apa? Kepentoknya dengan uang. Pengennya kemewahan, uang segala macam. Tapi kalau menurut aku secara pribadi, pernikahannya Billy itu ada satu yang menurut aku jauh di atas kemewahan, dekorasi, resepsi, kejujuran. Lu menjawab dengan begitu jujur sekali. Bahwa ada masalah uang, kemudian juga ada uang harus dikumpulkan, ibunya nggak bisa terbang ke Indonesia. Dan lu sebagai selebriti, lu berani untuk menceritakan itu jujur itu sangat luar biasa. Ih, Kita harus banget. apresiasi itu semua. Yes. Selebriti bisa memanfaatkan momen apapun itu juga. Tapi kita nggak bilang bahwa semua selebriti memanfaatkan momen resepsi segala macam ya. Tapi maksudnya mereka bisa mengambil keuntungan dari situ, tapi lu enggak. Bener. Lu lebih kalem aja. Ya udah, yang penting sah, yang penting ya sudah, jalanin aja. Makanya gue juga sendiri kaget loh. Dia tuh lebih mikirin masa depannya, mendingan rumah, mendingan ono ini. Gue mikir, oh gitu ya Bill. Iya ini Vika Gue aja nih. sekarang ngebangun rumah hampir semuanya kalau bisa nggak ngeluarin duit itu hampir semuanya kan disupport sama teman-teman gitu. Makanya justru itu lebih baik uangnya gue simpen nanti kalau misalkan istri maksudnya Vika butuh apa-apa. Vika butuh Maksudnya apa? Maksudnya kalau istri hamil, Vika punya butuh apa-apa anak terus gitu. punya anak juga sekolah, nanti anak butuh ini kan Kebutuhan-kebutuhan harus dipikirin ya, masa iya, depan iya. gue Benar, juga. benar. Ya itu laki-laki bertanggung jawab Mas Rian, Kak Karen. Kita tuh Tapi ngeliatnya hebat dia ya. suka bercanda depan kamera tapi ternyata dewasa banget. Banget. Billy, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada satu asumsi, tapi Billy juga boleh tanggapi. Billy Syahputra belum mau secara gamblang jawab Vika hamil karena takut kenapa-kenapa. Bisa jadi asumsi ya, Bill. Tanggapannya Billy gimana? Ya Yang serius bukanya. Senyum. udah gue jadi bintang tamu ini jatuhnya. Biar aja ya. Gue nggak jadi host ya, gue udah bintang tamu lo deh. Iya. Ya, berarti udah gue bintang tamu ya. Iya. Ya udah. Jadi. Ada, lo nanti pindah Jadi, sini. lo kemarin nelpon Bang Billy jadi bintang tamu nih. Gue nggak mau ya karena gue ada keperluan juga. Hari ini jadi host katanya oke deh gue. Iya. Mau. Kenapa gue jadi bintang tamu sekarang? Lah orang dia aja bintang tamu tetap tiap hari dia. Gak ada bintang tamu lain selain gue gitu. Ada. Ini yang spesial, nggak bosan. Enggak, gue udah sering lo diundang di sini lo Iya, udah tapi hampir Bill berita jawab ini dulu ya penting barusan. banget. Udah. bisa 4 kali Bang gua di Billy sini. tidak membosankan, udahlah ya, Iya. tolong. Yang barusan gimana, Bill? Tanggapan? Kadang ditanggepin gitu. Iya. Nih oke. kalau enggak nih ya. Bill, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada satu kalimat yang sempat Keceplosan. keluar dari mulutnya Bang Billy. Ada. Nil. Jadi maksudnya adalah Vika istri lagi hamil, cepet juga ya Mas. Alhamdulillah ya. Talk Top chair lo Bang Billy lo. Rezeki. Iya. Chair. Iya. Lu udah ngomong aja Bill Apa sih gue gak ngerti, nggak paham deh. Tapi Bang Bill, mau nanya deh. Kalau setiap, biasanya kan suka ada deep talk ya.
deep talk, ngobrol. Kalau malam tuh sebelum tidur ngobrolnya tuh apa sama Vika? Ya membanggakan satu sama lain lah. Ya. Beruntung bisa mendapatkan, karena memang ini pencarian aku bilang seperti itu. Senang tidak kamu punya itu bule gitu ya? Baby bule gitu ya. Kamu senang tidak punya pasangan artis Billy Saputra? Ini bercanda-bercandaan. Itu kalau sebelum tidur gitu tuh ya. Iya. Kalau sarapan yang paling sering dibikin sarapan sama Vika apa? Omelet. Tuh, enak ya. Kalau suami istri malam ngobrol, pagi bikin sarapan. Iya, ya kan nggak mungkin tinggal bareng. Nggak mungkin tinggal bareng kalau belum suami istri. Iya. Berarti memang sudah menikah. Banyak orang-orang di luar sono yang belum nikah juga banyak. Nggak ada kalau lu mah nggak ada. Banyak. Bill, tapi ngomongin soal anak. Harapan. Obrolan sama Vika, pengen punya anak berapa, Bill? Pengen punya anak 8. Gak apa-apa, banyak. Apa-apa, banyak anak banyak Halilintar aja rezeki. 11 keluarganya anaknya, ya kan? Iya. Lu pengen 8. 8. Makanya kalau bisa. Makanya lo kasih tahu aja kalau lo mau punya anak, lo kasih tahu dong sama kita semuanya. Lo mau 1 tahun di Belarus. Karen, kalau tahu sesuatu sampaikan. Sampaikan Kak Karen, jangan setengah-setengah. Dia mau tinggal di sana. Terus? Dia mau tinggal di Belarus. Ya. Ada Berapa rencana? tahun? Kapan? Dia mau, jadi dia kalau punya anak nanti, dia mau tinggal di sana. Karena kan keluarganya Vika ada di sana. Pantesan nggak mau bikin resepsi nabung buat setahun di Belarus. Ya! Kita. Terus Bang Billy gimana dengan pekerjaan Bang Billy yang ada di sini? Ya, makanya udah jauh-jauh hari izin sama manajer pelan-pelan ngomong. Gue juga punya orang tua di sana. Memang sudah easy. Tapi kita bakal kasih lihat ya, ini doa dari kita semua juga. Gua jadi YouTuber nonton ntar kalau misalkan gue di Belarus 1 tahun nonton YouTube gue ya. Pasti kita Iya, nonton. iya, Supaya apa? Buat beli peralatan untuk babynya. Soalnya kalau kita intip kemarin tuh ada baby bumpnya nih Vika ya. Kita lihat ya, baby bump atau masuk angin nih, kita intip dulu. Bang Billy, itu Vika kenapa itu Vika kembung? Parah nggak boleh gitu. Ini namanya apa namanya? Seolah-olah bilang Vika tuh gemuk ya. Enggak, Kembung, bukan gemuk, gak ada yang bilang gemuk. Parah. Ini asumsi netizen. Ini baby bump sama gemuk. Apaan sih Billy? Beda. Ntar digoreng-goreng lagi sama, nggak ada yang bilang gemuk, kembung. Kembung. Baby Ntar dimainin bump. lagi. Baby bump. Mungkin masuk angin kali kembung. Abis makan ikan Habis kembung. makan mie instan. Habis makan mie instan. Habis makan mie instan udah langsung segini aja ya. Cepet ya. Cepet banget ya. Tapi biasanya gini, orang tuh kan kalau dialog tuh bukan hanya cuman sama ibunya, Iya. tapi sama calon babynya. Billy suka ngajak ngobrol nggak? Ngobrol apa? Sama calon Sama baby? calon babynya. Ngobrol gimana maksudnya? Ya kan? Sayang, sehat-sehat ya. Sehat, jadi anak baik. Didoain. Masa gue ngomong sama mie instan gimana sih? Enggak, didoain. Didoain kan biar cepet ada biar isinya. cepet punya momongan. Iya. Ya pastilah doa. Gue pasti berdoa sama Allah. Semoga gue cepat punya momongan. Enggak, ke perutnya. Perutnya. Doain. Ini misalkan perutnya sayang gitu, ngomong gitu nggak? Kayak gimana sih? Kayak gimana? Ya gini perut, sayang, baik-baik ya di sana ya gitu. Cepet jadi anak Cepet baik. jadi anak yang baik. Iya, gitu. Gue berdoa gitu kalau punya anak cepet anak yang cepet besar. jadi Kalau anak yang punya baik. anak nggak boleh lo ngomong Ya, gitu. Amin, amin. Allah. Kan pasti punya anak. Oke, ini pertanyaan yang Bang Billy nggak jawab pun nggak apa-apa. Itu haknya Bang Billy. Jadi nikahnya tanggal berapa kemarin? Kemarin. Tanggal berapa Bang Bil? Nih gue ngasih taunya cuma satu artis yang memang gue percaya banget gitu loh. Ya siapa? Dan dia jadi saksi. Ini di samping gue. Lo harus tanya sama dia. Dia tahu sebenarnya jujur. Cuma Kak satu-satunya Karen. artis Karen. jujur. Gue Kak mah Karen. lupa gue. Oke, tadi Tanggalnya pertanyaannya ya. Bang Billy jawab jujur. Kalau nggak mau jawab nggak masalah. Kapan Bang Billy menikah? Iya. Jawaban Bang Billy hanya ada satu Satu artis artis. di Indonesia yang tahu dan dia adalah saksinya. Jawabannya adalah Karen Karen Delano. Delano. Jadi teman-teman wartawan, Oke. ya kalau misalkan dari Rian sama Mami Dewi Persik nggak dijawab Itu parah sih. jawaban ini, Nggak ada ya. teman-teman media, wartawan, insert ya, Ya. insert tuh sering tuh. Terus apalagi Transdeep itu Ya, sama Detik. kejar ini Karen Delano
Ya. Karen, tadi seharusnya Billy Saputra yang kami ajak untuk duduk dalam kursi kegegeran, tapi kali ini kita tempatkan Karen dalam kursi keemberan. Silakan. Kok gue? Billy lu. Silakan. Karen dulu. Karen Duduk. Gue. Karen dulu. Ya, oke Main Karen. cepet. Sebutkan tanggal berapa. Tadi Billy sudah menyebut hanya kamu artis tanggal Indonesia berapa? yang tahu Billy Saputra nikah. Tanggal berapa Billy Saputra Ya menikah? udah itu terakhir kali dia di Belarus. Jadi berarti memang sudah menikah? Udah. Baik, terima kasih. Selamat Billy Saputra. Silakan duduk. Lah udah itu kan. Tahu. Enggak ini Bang Billy, ayo. Oke, silakan Bang Billy. Kita Ya, punya ada jawab Ayo. cepat untuk Bang Billy. Asik, Mam. Nikah diam-diam tapi langgeng atau nikah ngundang 10.000 tamu undangan tapi bertahan cuma 1 tahun? Oh. Kan banyak juga kayak gitu tahu. Ya udah pilih makanya aja nikah pilih. diam-diam Makanya- tapi langgeng atau nikah ngundang 10.000 tamu Makanya undangan udah tapi deh. bertahan cuma 1 tahun. Yang penting bertahan lama gitu menjadi keluarga yang sakinah Berarti mawaddah nikah warahmah. diam-diam tapi langgeng. Amin. Oke, pilih Vika, Ngambek. pilih honeymoon ke London. Enggak enak banget Enggak, ini. pertanyaannya. Oh ini Ini aja. nih. Pilih Vika ngambek terus minta balik ke Belarus atau pilih Vika ngambek tapi mau balikan harus beliin dia rumah baru. Enggak lah, jangan sampai ngambek lah. Gue gak pernah bikin pasangan gue ngambek, insya Allah Oke, bener-bener lah. Oke, Bang Billy, terima kasih banyak ya sudah menjawab pertanyaan kita semua. Udah Kita loh. sangat mengapresiasi. Ini bukan masalah nikah diam-diamnya. Kita menghargai dan kita harus menghargai itu. Bukan masalah nikah diam-diamnya, tapi kita juga di sini diam-diam mendoakan Bang Billy. Kita akan balik sekarang. Amin kita amin tampilkan amin dulu. amin amin amin. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan. Pagi-pagi ambiar geger. Kasus yang begitu pelik dan menyorot perhatian netizen seluruh Indonesia. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Kuasa hukum dari Nikita Mirzani, Bang Fahmi. Bang. Selamat pagi Bang Fahmi, Bang Bang sehat ya. Fahmi, selamat Bang Fahmi. pagi. Silakan Apa Bang. kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Hebat ini nih. Kita berempat mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Ya, makasih Udah semuanya. menyempatkan waktunya datang ke sini Abang, Bang Fahmi. singkat, satu kalimat yang bisa menggambarkan kasus yang begitu pelik. Nikita Mirzani kontra Dr. Reza Gladys. Dalam pikiran Abang, satu kalimat tersebut adalah? Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Baik, silakan boleh duduk Abang Fahmi. Sudah mama. Bang, kita tahu bahwa dalam kasus ini sebetulnya ada kasus perdata pun juga pidana. Pidana Iya. di mana Dr. Reza Gladys akhirnya melaporkan Nikita Mirzani dan kita juga tahu kemarin sudah ada sidang eksepsi pun juga ada penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Tapi kita akan lihat dulu yang sebelumnya perdata untuk Wan Prestasi. Ini yang kemarin juga sebetulnya untuk Wan Prestasi perdata Nikita Mirzani yang mengajukan. Kemudian ada mediasi untuk Wan Prestasinya kemarin. Ya. Gimana itu akhirnya berlangsung? Jadi saya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung sebagai seorang advokat, sebagai seorang penegak hukum harus patuh kepada peraturan Mahkamah Agung. Semuanya di dalam peraturan Mahkamah Agung diwajibkan penggugat prinsipal. Jadi penggugat prinsipal itu artinya pihak langsung hadir di dalam persidangan. Nah, di saat seperti itu karena Nikita ada di dalam tahanan, Ya. saya mengajukan permohonan resmi kepada Majelis Hakim Perkara Pidana. Sehingga pada tanggal 8 kemarin dikeluarkan penetapan diizinkan Nikita untuk sidang mediasi. Oke. Jadi itu Nikita bisa hadir itu karena ada penetapan pengadilan Majelis Hakim Perkara Pidana. Baik. Mengizinkan Nikita untuk hadir. Di saat Nikita hadir, mereka tidak hadir. Nah, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, mereka yang tidak menghormati peraturan Mahkamah Agung adalah orang yang tidak mempunyai itikat baik. Bang, maaf saya potong. Berarti intinya dari pihak sana, dari pihak Dr. Reza sendiri tidak ingin mediasi gitu ya Bang? Bukan tidak ingin, tidak tahu kalau ada mediasi sepertinya. Baik. Atau tidak paham perkara ini. Itu Abang, saja. tadi Abang bilang bahwa Abang ini meminta kepada saat persidangan pidana Ya. untuk adanya sidang mediasi perdata Wan Prestasi. Itu apakah permintaan tersebut
secara mendadak di saat sidang pidana? Tidak, jadi dalam sidang pidana tanggal 1, saya mengajukan surat secara resmi kepada majelis hakim. Nah, majelis hakim perkara atas nama Nikita dan atas nama Ismail Marzuki saya sampaikan. Baik. Yang mulia, ini ada perkara perdata, di mana dalam perkara perdata ada kewajiban. Baik. Di mana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, pihak prinsipal wajib hadir. Oleh karena itu, untuk mentaati peraturan Mahkamah Agung, kami mohon diizinkan Baik. untuk Nikita ikut mediasi pada jam 9 sampai selesai pada tanggal 8. Baik, Abang meminta di tanggal 1 dan untuk diadakan mediasi di tanggal 8. Tanggal 8. Yang artinya ada jeda 7 hari 7 sehingga hari. saat itu penggugat Nikita Mirzani memang bisa hadir. Bisa hadir. Pertanyaannya Bang, apakah tergugat, apakah memang diwajibkan hadir atau memang bisa diwakilkan melalui Oleh kuasa hukum? pengacaranya, ya. Semua diwajibkan hadir. Bahkan Oke. dalam mediasi yang sebenarnya, biasanya hakim mediasi itu meminta kuasa hukumnya keluar semua. Karena biasanya dipertemukan secara langsung dan diwakili oleh mediasi. Hakim mediasi yang akan mempertemukan. Baik. Jadi di dalam mediasi itu pengacara itu kadang lu keluar saja dulu. Bang, maaf, kami yang awam hukum ini lantas bertanya-tanya, kalau memang Abang mengajukan di tanggal 1 untuk sidang mediasi dan berlangsung di tanggal 8 jeda 7 hari, yang artinya sudah ada kesiapan dari kedua belah pihak untuk sidang mediasi. Iya. Lantas Harusnya seperti ketika itu. sidang mediasi berlangsung di tanggal 8, mengapa hakim untuk sidang mediasi membiarkan mediasi tetap terjadi jika tergugat belah tidak pihak. hadir? Iya. Saya tidak tahu karena kewajiban saya adalah mendatangkan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Baik. Itu kewajiban saya. Baik. Kewajiban lain saya tidak punya kewajiban terhadap mereka. Nah, kewajiban ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung saya hadirkan. Nah, kehadirannya di dalam persidangan itu berdasarkan penetapan pengadilan hanya dikasih izin untuk hadir di sidang mediasi pada tanggal 8 dari jam 9 pagi sampai selesai. Baik, rasanya kita juga patut untuk memberikan Itu, kesempatan kepada kuasa hukum Reza Gladys jika memang sedang menyaksikan dan ada waktu, nanti kami juga akan mungkin memberikan kesempatan untuk Ya. dapat hadir di sini. Tapi kita akan lihat dulu, ini ada statement dari seorang Nikita Mirzani soal kuasa hukum dari Reza Gladys. Kita isi sebentar ya Bang ya. Pertanyaannya adalah Bang, yang meminta mediasi ini sebenarnya dari pihak Nikita Mirzani atau dari kedua belah pihak? Jadi ini peraturan. Oh, ini peraturan. Ini peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan semua perkara perdata wajib mediasi. Sehingga pada saat pemeriksaan hakim pokok perkara, dia akan mengeluarkan aturan di mana para pihak silakan menunjuk hakim untuk mediasi. Ini kewajiban berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Baik. Saya sengaja tidak sebut nomornya karena nomor peraturan Mahkamah Agung banyak sekali. Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi itu hakim wajib memerintahkan kepada para pihak untuk menunjuk satu hakim mediasi untuk dipertemukan para pihak. Baik, Bang, apa sih yang digugat oleh seorang Nikita Mirzani untuk sidang perdata Wan Prestasi ini kepada Reza Gladys? Jadi terkait dengan adanya kesepakatan secara lisan dan juga melalui percakapan, di mana pada November ada percakapan dengan Ismail Marzuki dan dia minta tolong supaya dilakukan review yang baik-baik. Di saat itulah Ismail Marzuki menyatakan tentang kalau memang kau mau, bagaimana kalau kau harus bayar Nikita Mirzani sebesar 5 miliar. Ya. Di situ ditawar, ingat ditawar menjadi 4 miliar. Dari 4 miliar dikasih kesepakatan lagi saya bayar 2 kali. Oke. 2 miliar hari ini saya transfer, 2 miliar saya bawa tunai. Secara hukum ini adalah ada 2 orang yang bersepakat. Dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dari 4 miliar teknis pembayaran dibagi 2 kali. Oke, berarti kesepakatan tawar-menawar ini yang Iya. akhirnya menjadi gugatan Wan Prestasi. Kita menguji perbuatan ini karena Wan Prestasi itu adalah seseorang yang mengingkari apa yang sudah disepakati. Nanti kita akan kembali sambung ke sana Bang, tapi kita akan lihat terlebih dahulu. Ini ada tanggapan dari kuasa hukum Reza Gladys terkait kemarin ya sidang mediasi. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Itu adalah kuasa hukum dari Reza Gladys. Kami yakin betul kedua belah pihak, Abang pun juga kuasa hukum Reza Gladys sudah memakan begitu banyak asam garam persidangan pun juga masalah hukum. Tanggapan Abang menginginkan sepertinya mereka ini dialog bergantian. Kayaknya dia nggak ngerti ya peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Mohon dibaca lagi. Anda tidak punya hak ada di ruang mediasi sebetulnya.
apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu yang benar. Karena Nikita sebagai pihak meminta pihak lain untuk hadir. Anda bukan pihak, Anda tidak punya hak hadir di sana. Harusnya Anda bawa, Anda punya prinsipal, hadir di ruangan sidang. Jika Nikita melakukan protes bahwa Anda tidak paham persoalan, itu wajar. Karena Nikita berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, Anda baca secara baik-baik peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Siapa yang harus hadir? Bukan kuasa hukum, tapi adalah prinsipal yang harus hadir di persidangan. Kalau Anda tidak punya, saya kasih nanti peraturan Mahkamah Agung. Baik, berarti ini Abang seakan membalikan narasi yang beredar di media sosial. Karena saya mengikuti ini semua Bang. Narasi di media sosial begitu deras sekali, banyak yang bilang bahwa sebetulnya tergugat tidak perlu hadir karena cukup diwakilkan dengan kuasa hukum. Iya. Keliru, fatal. Itu fatal ya, Fatal, keliru ya. dan Benar ya, itu Bang. sangat aneh kalau seorang advokat tidak paham peraturan Mahkamah Agung. Baik. Di dalam peraturan Mahkamah Agung itu wajib, bahkan kuasa hukum itu disuruh keluar ada kalanya supaya Ketika terjadi mediasi. kesepakatan. Baik. Wajib hadir. Yang wajib itu prinsipal bahasanya. Di dalam peraturan prinsipal adalah pihak langsung. Kita kuasa hukum silakan keluar. Berarti- bukan hanya di sini, di Pengadilan Agama juga sama. Antara penggugat dan tergugat secara pribadi. Secara pribadi harus hadir. Baik Bang, sebelum kita menuju ke kasus yang pidana, kita masih berbicara yang one prestasi. Untuk Abang kan tadi masalah tawar-menawar itulah yang sebetulnya yang Kesepakatan dari 4 miliar, 5 tawar-menawar. miliar jadi 4 miliar dibayar 2 kali. Itu kesepakatan secara lisan kah atau memang Atau ada hitam di atas putih tertulis ya? Di dalam 1320 KUH Perdata tidak diwajibkan hitam putih. Baik. Tapi yang jelas harus memenuhi syarat. Ada pihak yang dalam keadaan dewasa, bukan anak kecil, tentang sesuatu yang halal, tentang adanya tenggang waktu atau kesepakatan tentang objeknya. Oke. Objeknya itu adalah mereview tentang produk-produk tertentu. Waktunya November ke November. Karena dia bilang, tolong ya Mail nanti November tahun depan ingatkan saya untuk saya bayar kembali. baik. Itu ada dan itu ada dalam berkas perkara. Lantas Bang, kemarin berarti dianggap gagal untuk mediasinya. Berikutnya untuk langkah selanjutnya untuk sidang di kasus perdata. One Prestasi ini apa agendanya? Agendanya kita menunggu panggilan secara resmi di mana sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan. Jadi gugatan saya akan saya bacakan secara resmi. Dan kalau memang ada renvoi akan saya sampaikan secara resmi. Renvoi itu adalah perbaikan hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Nah, setelah dibacakan secara resmi gugatan yang saya ajukan, maka pihak-pihak dikasih waktu untuk menanggapi. Baik. Atau namanya jawaban. Silakan mau eksepsi dan seterusnya. Berbicara mengenai eksepsi Bang, Iya. kali ini kita akan pindah kasus, kali ini ke pidana. Bang, kami paham betul bahwa Abang pasti luar biasa sekali energi Iya yang dong. terkuras begitu luar biasa ya Bang ya. Betul. Kali ini kita akan lihat sebuah artikel, ini terkait dengan dakwaan yang kita tahu bahwa JPU kemarin juga mendapatkan satu statement dari beberapa pihak ya. Kita mau kasih lihat satu ini. Nikita Mirzani ajukan eksepsi kasus pemerasan. Dakwaan JPU halusinasi. Ini gimana nih Bang? Atas dasar apa nih kita mengajukan eksepsi Bang? Karena kita mendengar dakwaan tersebut itu bercerita tentang orang lain. Bercerita tentang dokter siapa ya, Samira atau siapa, dokter Oki. Perbuatan orang lain semua yang ada di dalam dakwaan. Tapi akhirnya yang menjadi terdakwa adalah Nikita Mirzani. Satu. Yang kedua, semua proses hukum di dalam proses pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan sampai Nikita menjadi tersangka, itu adalah dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 KUH pidana. Namun pada saat perkara ini pindah ke jaksa penuntut umum, pasal tersebut dihapuskan. 369. Menjadi 369 itu adalah pencemaran nama baik untuk membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa ini. Nah, di situ pasalnya berubah. Dari 368 dihapus sama jaksa menjadi 369 ayat 1 dengan ancamannya 4 tahun. Bukan tidak boleh untuk merubah. Boleh 144 KUHP itu boleh jaksa. Baik. Persoalannya bukan itu. 369 ayat 2 itu delik aduan. Artinya tidak ada orang jaksa boleh merubah, menambahkan pasal kalau tidak pihak yang lapor membuat laporan. Ya, ini kan- Artinya delik aduan itu harus orang yang menjadi korban yang membuat laporan. Nah, ini yang menjadi
tarik-menarik, terjadi perdebatan sehingga saya membuat eksepsi setebal 120 halaman. Apakah ada kemungkinan bahwa sang pelapor membuat laporan ulang misalnya sampai Tidak mungkin, akhirnya karena pasal tersebut kalau diganti? melakukan laporan ulang, semua berkas perkara yang tingginya 1 meter harus dirubah semua. Baik. Karena itu berkas sudah ada di tangannya JPU dan JPU sudah menyerahkan Ini kepada yang kami. menjadi pertanyaan Abang, kenapa Iya. 368 menjadi 369 ya? Ya, dihapuskan. Tapi kan ini berubah-berubah, Bang Fahmi secara pengacara dari Nikita Mirzani, sedangkan dari pengacara Dr. Reza Gladi sendiri mengatakan bahwa pemerasan itu tidak dihapuskan. Jadi kan kita agak rancu nih sebenarnya yang benar yang mana gitu ya. Bang? Baca baik-baik. Itu bahasa Indonesia. Artinya kalau kita bisa bahasa Indonesia, membaca pasal tersebut gampang kita terjemahkan. Di dalam dakwaan pasal 369 itu adalah perbuatan mencemarkan ya dengan tulisan atau lisan untuk membuka rahasia. Itu kalimatnya panjang dan ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, insya Allah kita semua orang Indonesia paham bahasa itu. Untuk Tidak membuka rahasia. ada, tidak ada satupun kalimat di pasal 369 adanya pemerasan. Beda di pasal 368, perbuatan sebagaimana tersebut itu adalah tindak pidana pemerasan. Secara tegas dinyatakan 368 pemerasan. 369 mencemarkan baik lisan atau tulisan untuk membuka rahasia untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu bukan tambahan pasal ya Bang ya? Ya, dirubah Dirubah, dihapus 368, dimunculkan 369. Delik aduan. Delik Baik. aduannya di 369 ayat 2. Bang, ini juga menjadi perhatian ya. Kita lihat tadi ada sebuah artikel bahwa JPU menolak eksepsi pembelaan dari Nikita Mirzani pun juga Nikita sempat mengeluarkan statement wajar kalau jaksa penuntut umum pada berbagai kasus memang banyak menolak eksepsi pembelaan ya. Kita tinggalkan itu Bang. Kali ini kita juga akan melihat Nikita Mirzani kemarin ketika sidang kita tahu begitu banyak sekali pembelanya, sahabat-sahabat yang hadir, pun juga ada adoptif yang hadir di sana ya. Kita akan lihat seperti apa gesture ataupun juga respon Nikita saat adoptif hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini memang personal ya Bang, tapi kalau saya memaklumi kalau pada awalnya Nikita Mirzani memeluk kepada Dr. Oki terlebih dahulu karena memang sebagai sahabat ya, support system. Tapi Abang melihatnya seperti apa Bang? Mohon maaf, selama saya berkarir saya tidak mau mencampuri urusan pribadi klien Baik. saya. Jadi bagi saya itu hak daripada dia dan saya juga tidak tahu, saya baru tahu tadi ini. Walaupun itu adalah di ruangan persidangan ya, tapi itu menjadi urusan pribadi. Biar saya fokus kepada urusan hukum, saya tidak akan masuk kepada Itu yang saya persoalan senang pribadi. dari Bang Fahmi Persoalan ya, pribadi-pribadi janganlah kita masuk sebagai Iya, advokat, setuju. karena kita akan nanti terbawa dengan persoalan-persoalan pribadi. Tegakkan saja hukum itu seperti apa. Bang. Kewajiban kita sebagai penegak hukum, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Bang, Saya setuju Abang- sama Bang Fahmi ya, lebih mengutamakan pekerjaannya secara profesional ketimbang ngurusin urusan pribadi orang. Abang begitu luar biasa, begitu profesionalisme yang dijunjung sangat tinggi sekali. Begitu setia dengan seorang Nikita Mirzani dan kita tahu bukan kali ini saja Nikita Mirzani terkait masalah hukum. Ya. Ada rasa lelah Bang? Kita disumpah untuk memberikan keadilan, disumpah untuk membela semua orang yang mencari keadilan. Tapi dengan syarat-syarat yang kita juga harus tahu ini benar atau ini tidak benar. Karena begini, melakukan pembelaan dalam sebuah perkara pidana itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah. Tapi ada kalanya juga kita memberikan pembelaan yang benar, memberikan hak-hak dia yang diatur dalam KUHP. Contohnya hak untuk segera diperiksa, hak untuk didampingi dan sebagainya. Itu semuanya ada di KUHP. Itu melekat kepada seorang terdakwa. Dan itulah kewajiban seorang advokat memberikan hak-hak terdakwa. Kita jangan berbicara salah dan benar. Salah dan benar urusan majelis hakim. Tapi hak seorang terdakwa harus kita lindungi. Ya, itu yang terpenting karena belum tentu orang itu menjadi terdakwa dia itu bersalah. Bang, yang mencintai Nikita Mirzani begitu banyak pun keluarga dan juga fansnya. Bukan ingin mendahului keputusan majelis hakim. Seandainya Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah. Apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada Nikita? Saya insya Allah ya, jadi saya juga tidak mau ingin mendahului. Karena kalau berbicara tentang persoalan ini,
tidak ada sesuatu. Dia tidak mengenal seseorang, tiba-tiba seseorang itu menelpon Ismail Marzuki Baik. minta tolong dan seterusnya. Saya nggak mau membahas di sini. Baik, pesan sebagai orang yang dituakan atau yang dekat dengan Nikita Mirzani. Saya pikir ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk menegakkan, dan dia yakin satu hal yang saya tahu persis, manakala Nikita yakin bahwa ini adalah bukan perbuatan pidana, dia pasti bersikap seperti ini. Bang Fahmi, Ya. terima kasih banyak. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Oke. Pagi-pagi ambiar geger. Persidangan Nikita Mirzani ini luar biasa sekali ya, menyita begitu banyak sekali perhatian netizen, pun juga para sahabat yang hadir di sana. Termasuk sahabat dari seorang Nikita Mirzani yang datang ke sana pun juga sahabat ya, menggunakan kaos dan juga datang ke sana. Kita akan lihat apa kata sahabatnya terkait kasus Nikita Mirzani. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan You Break My Heart, Break My Heart, Tessa Mariska. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tessa Mariska. Sehat. Selamat datang kembali pagi-pagi ambiar. Silakan Mbak Tessa Mariska. Ya silakan. Oke. Kami maaf ya, Mbak Tessa Mariska, sahabatnya Nikita Mirzani. mantan musuh. Mantan musuh. 6 tahun. Alhamdulillah sudah baik-baik ya. silakan Bang. Oke, satu kalimat yang bisa menggambarkan Nikita Mirzani di hatinya Tessa Mariska itu seperti apa? Wanita hebat untuk anak-anaknya. Wanita hebat untuk untuk anak-anak. anak-anaknya. Kita yakin Tessa Mariska juga adalah seorang ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Iya, gara-gara anak kami berantem. Kita akan lihat yang saat ini. Tessa Mariska yang mensupport Nikita Mirzani. Silakan. Besar. Ini ada yang unik, maaf. Ini mungkin tidak terekam sama kamera tadi. Ketika tayangan berlangsung, maaf ya, saya cerita sebentar. Tadi di luar topik. Mbak Tessa Mariska sama Dewi Persik minta maaf. Kalian berdua Iya. saling minta maaf. Kenapa? Aku minta maaf. Kenapa Mbak Tessa? Aku minta gini, mungkin ini kesalahpahaman. Tadi aku jelaskan, karena mungkin selama ini kita nggak ini. Aku bilang, aku dilihatin, mungkin sudah lah ya, WA. Iya. Yang di situ ngomongin aku segala macem. Aku bilang, oh yaudah maaf batin ya. Gue walaupun gue merasa gue lebih tua dari Dewi, gue meminta maaf kalau misalnya memang kalau gue salah gitu. Karena gue pikir apapun Dewi adalah gue anggap adik gue, apalagi adik dari junior gue. Jadi kalau memang gue salah baca itu WA itu bukti masih ada sama aku. Jadi gue bilang maafin aku ya. maaf Kalau batin. Mbak bilang WA itu mohon maaf sebelumnya, saya tidak pernah merasa WA, nanti bisa ditunjukin ke aku ya nanti Iya. di luar dari syuting ya, Iya. biar aku dengar gitu. Karena aku merasakan aku tidak kenal sama beliaunya ini, karena saya taunya di pagi-pagi ambiar Tapi nggak ada masalah kan? Tapi aku merasa tidak ada masalah dan saya menganggap bahwa beliaunya ini adalah tamu, kita harus menganggap seperti raja. Ini kan datang ke rumah saya di pagi-pagi Terima ambiar. kasih Ya Mbak Allah, terima Raja kasih. minumnya mana, Say? Oh, kita mau minum. Mbak Tessa, tapi Ya. begini Mbak Tessa, kami salut ya, luar biasa. Maksudnya begini, kita tahu Mbak Tessa ini pernah berkonflik dengan seorang Nikita Mirzani. 2019, Mbak Iya, Tessa bulan April ya. bersama dengan Putri Anggi ya saat itu Iya, ya, sempat melaporkan Nikita Mirzani ya. betul. Jejak digital, itu Betul. adalah kalimat yang saya ingat, akan selalu diingat. Betul. Kemudian akhirnya tahun demi tahun kita lihat sekarang mensupport Nikita Mirzani. Ya. Alasannya? Oke. Alasannya yang pasti waktu itu kan aku berantem sama Niki karena ada tentang anak juga. Tentang anak aku yang paling semua udah tahu ya kan, anak aku diledekin sadako segala macam. Tapi di situ memang aku jatuh, aku down, aku jatuh sampai 5 tahun aku jatuh. Oke. Tapi di saat anak aku menghasilkan nilai, dia lulus S2 di universitas salah satu universitas negeri Iya. dan ternyata nilainya 3,8 kumlot. Di situ dia bilang, "Mami, berkat tamparan dari tante Nikita, aku jadi nggak malas karena anak tunggal kan. Tadinya males segala macam, tapi begitu dia dia anggap itu tamparan dari Nikita." Sehingga dia bikin dia semangat mau bikin bangga mami bahwa apapun yang diledekin sama tante Niki dulu sama netizen dulu nggak benar. Jadi dia menyerahkan ijazah S2-nya kumlot. Di situ dia bilang, "Mami dukung tante Niki lah, gue kasihan sama adik Loli."
gua tahu gimana rasanya dihujat sama netizen. Waktu itu kan Loli masih bermasalah yang waktu 8 bulan lalu. Yang dia bermasalah sama Fadel. Di situ anak aku bilang, "Mami dukung Tante Niki." Karena berkat Tante Niki aku bisa sampai seperti sekarang gitu. Jadi itu menurut aku, anak aku udah meminta kenapa aku nggak masih mempertahankan ego aku. Jadi intinya kejahatan dibalas dengan kebaikan gitu. Insya Allah. Karena Ini yang banyak orang nggak tahu ya. Karena aku pikir kan 3 hari dalam Islam, maaf ya, dalam Islam kan 3 hari nggak boleh nggak ngomongan berdosa. Aku 6 tahun loh, gimana dosanya aku? Itu yang aku harus tebus. Jadi 2 bulan sebelum Niki masuk, setiap aku live Niki pasti memberi dukungan sama aku. Dan VT aku juga Niki posting ulang. Itu menurut aku belum ketemu nih. Itu menurut aku udah sebagai kita sudah mencair nih gitu. Jadi aku memulai dan Niki juga oke gitu. Jadi menurut aku ya udah, aku bersuara demi anak aku dan aku juga bersuara karena aku kasihan lihat anak Niki yang ada 3 orang yang belum bisa mencari nafkah. Itu aja. Aku bersuara demi hati aku dan alhamdulillahnya teman-teman dari angkatan kakak letting, adik letting, istri-istri dari suami aku juga sebagian mendukung aku. Itu menurut aku ya udah gue maju karena bersuara dari hati seorang ibu. Oke. Nah. Jadi karena faktor anak. Iya. Oke. Kita mulai yang satu ini. Dituding pansos karena mendadak bela Nikita Mirzani. Tessa Mariska itu disahkan. Itu gimana itu Mbak Tessa? Oke. Oke. Yang disahkan itu gimana? Ini ada 2 poin. Antara pansos dan mendadak membela. Oke. Dibilang pansos, aku tidak masalah. Pansos itu udah kata-kata biasa. Udah pansos lu, Media pansos sosial. udah biasa ya. Jadi nggak sesuatu yang wow menurut gue. Lu bersuara apapun dibilang pansos, sesama netizen juga bilang pansos, nggak masalah buat gue. Sah-sah aja. Toh nggak ada larangan dilarang pansos, ada pasal-pasalnya nggak ada. Jadi menurut gue mereka bilang pansos, oke, kenapa enggak, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh artis ini kan berganti terus. Mungkin saatnya sekarang Nikita Mirzani lagi viral. Nah aku bersuara dibilang pansos, ya nggak masalah. Nanti kalau misalnya siapa lagi yang viral, misal aku bersuara dibilang pansos, ya nggak masalah Ya, selagi kayak tidak ada undang-undang. Kayak kasus saya kalau lagi viral, Mbak Ya, Tessa komen aku gitu ngomen ya. karena aku sebagai itu aku komen sebagai aku sayang sebagai aku anggap Dewi itu adalah adik junior aku. Mbak Tessa, Adik junior tapi aku nggak pernah tahu Mbak Tessa loh, aku baru tahu kenalnya kemarin Tapi waktu pertama ingat nggak pertama kali Jakarta yang kita di Kuningan kamu dibawa sama manajer kamu waktu itu. Aku nggak Koko-koko. tahu, karena- Kamu ya. datang waktu itu tuh di depan kita ada aku, ada waktu itu ada penyanyi Karena dangdut. memang banyak artis-artis yang Nah, saya nggak kita tahu. Mbak Tessa, syuting. Mbak Tessa. Dewi, Billy nikah diem-diem. Pansos sama dia dah. Pansos dong. Sekarang gini, maaf ya, nanti gua keluarin VT gue. iya. Olga Saputra menyebutkan gue waktu itu di acara salah satu TV. Dia menyebutkan gue, nanti gue posting ya Billy. Itu kan teman gue sayang. Mau numpang Kami di tempat pansos Bang bareng. Billy. Kami numpang pansos dong say. Nah. Ya maaf ya, aku sudah meninggalkan dunia artis, maaf. Nanti aku juga mau pansos sama Mbak Tessa. Boleh Jangan ya? sayang, gue udah ninggalin dunia artis. Karena gue dikawin seorang perwira, waktu itu berpangkat letnan kolonel. Oke. Waktu itu tahun 2011. Oke. Gue dikawinin di Balai Sudirman. Iya. Waktu itu saksinya Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Wih keren banget. Keren Maaf banget ya. loh. Mbak Tessa, kita bakal lihat yang satu ini ya. Ini yang akan dilakukan oleh seorang Tessa kemarin ini rencananya. Iya. Tessa Mariska, kecewa Nikita Mirzani tak dibebaskan. Batal bikin tumpengan. Mbak Tessa, Mbak Tessa dulu pernah bikin tumpengan Iya. pada waktu si Nikita Serang, Mirzani masuk. Banten. Betul. Nah sekarang Betul. nggak jadi, maksudnya gimana, aku bingung. Kadang kala baik, kadang kala nggak baik, itu gimana maksudnya? apa Oke. punya usaha tumpengan apa gimana? Oke, kan aku bilang, aku dari awal udah mengakui 2019 aku berantem sama Nikita Mirzani 6 tahun. Iya. Itu nggak ada baiknya, semua kata-kata udah keluar. Ya, begitu dia masuk di Serang, itu gua yang bergembira, sorak-sorak bergembira. Iya. Sampai gua nyanyi yang viral, dalam tembok derita, Niki menanggung dosa. Gua nyanyi sambil tumpengan yang viral itu. Iya. Ya, waktu itu di kantor Elsa Syarif. Pengacaranya loh sebelah loh. Iya. Pengacaranya loh. Kan Bang Fahmi nggak ngurusin pribadinya Niki, ya. Aku tumpengan betul. Di saat itu aku lagi berantem. Namanya orang berantem, apapun kejelekan dari lawan, apalagi kebaikan kita hajar terus. Iya, sekarang Ya. kan udah baikan ya, udah mau tumpengan lah ya. Menurut gue Ah. mau menebus kesalahan gue. Ah. Gue berapa kali bilang boleh dicek. Gue mau nebus kesalahan gue bahwa gue tumpengan waktu dulu. Sekarang gue mau tumpengan kalau Niki bebas.
ini bagus. Itu gue nutup kesalahan. Iya, Mbak Tessa, kalau Mbak Tessa mau pesen tumpeng, Lita. Ya, itu aja ya. Oh iya, Satu. boleh. 3 yang gede-gede ya. Oke. Yang gede-gede yang gambarnya Niki sama Mail. Jangan Oke. lupakan Mail. Mbak Tessa pengikutnya begitu banyak sekali di media sosial, pasti Iya. banyak juga yang terinfluence oleh seorang Tessa Mariska, banyak fansnya. Apa yang ingin disampaikan untuk fans Tessa Mariska? Oke, aku ngerasa gini loh. Aku sebenarnya aku sudah di belakang layar. Tapi kalau aku misalnya bersuara untuk seorang Nikita Mirzani, karena aku pikir Nikita Mirzani tidak bisa bersuara di dalam sana. Saat dia tidak bisa bersuara, gue yang bersuara. Tapi saat Niki sudah keluar, suara gue akan gue bungkem, akan gue diem. Karena dia sudah keluar. Dan menurut gue buat kalian yang dukung Nikita Mirzani, apapun nanti keputusan dari pengadilan mau itu gimana, kita terima dengan legowo. Buat buzzer yang nyerang gue, I don't care. Buzzer bukan buzzer, gue Oke. bilangnya buzzer. Mbak Tessa, apakah lagi kepanasan? Kalau kepanasan kita punya bintang tamu. Mau minum air putih lagi? Minum air putih nggak? Soalnya bintang tamu yang satu ini dia punya koleksinya luar biasa. Koleksinya punya ratusan kipas angin. Biar Ini beneran loh Sobat Ambiar, ada keluarga anak ini punya koleksi, bukan sembarang koleksi Bang Fahmi. Koleksinya kipas, Kipas angin ya, ratusan Keren dah. kipas angin Kembung dah. dimiliki oleh sang buah hati. Kita akan Ya. hadirkan keluarga kecil bahagia, Tasya Tasya Kamila, Kamila, dan Rani dan juga Arasya. Arasya. Rasya. Selamat pagi. Hai. Halo sayang, apa kabar? Sehat? Halo. Ya ampun, lucu banget. Halo sayang. Selamat pagi. Tasya Kamila, apa kabar sehat? Aduh lucu. Arasya, halo. Randy, semoga semakin sehat. sini, Let's go, sayang. silakan. Ini dia keluarga bahagia Tasya Kamila, Randy dan juga Arasya. Good morning. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Abang sini, Abang. Udah menyempatkan waktu Arasya. datang ke sini. Oh iya. Oke, boleh silakan duduk ya. Arasya tuh punya kipas angin ada berapa sih Arasya? 91. 91. Spesifik Banyak banget. Kok suka sama kipas angin itu 91 ya, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia hobinya Arasya. Hobi yang lucu banget. 91 kipas Kipas angin. angin. Mau jadi apa nanti tukang servis kipas angin mungkin ya? Dia suka. Ini punya siapa kipas anginnya? Punya aku. Oh, punya kamu. Arasya, Om mau nanya, kenapa kipas angin? Kenapa koleksinya, Koleksinya kipas angin? angin. Karena Lucu, muter-muter ya. Salah, kenapa? karena Dingin. aku suka. Kamu suka. Kirain panjang jawabannya, ternyata cuma karena aku suka. Coba kita mau cek, kalau kamu suka, kamu pasti tahu komponen atau ini apa aja namanya yang ada di kipas angin. Ya, di kipas Kalau ada apa aja? ini Namanya apa apa? namanya? Namanya Mas Pion. Bukan mereknya. Ini Bukan nama mereknya. bagiannya Ini apa? namanya Bagiannya apa? Bagian apa? Kayak misalkan ini apa? Baling-baling. Ya ini baling. Terus ini apa? Ini apa? Ini jala. Jala penutup. Jala Terus ini penutup, apa? oke. Ini apa? Ini tempurung. Tempurung. Isinya apa? Isinya apa? Oke. Isinya apa? Isinya dari tempurung. Ini ada motor. Motornya. Ada sama motor mobil. penggeraknya, oke. Terus apa lagi? Ini Apa apa? lagi yang Ini kamu Ini apa? apa nih? Itu buat kipasnya tengok-tengok. Dia tuh sangat paham betul sama unsur yang ada dalam kipas angin. Tapi Tasya atau Radi, boleh jelasin sama kita nggak sih awal ketertarikannya Arasya sama kipas angin tuh gimana? 91 loh. Jarang loh, bukan jarang. 91 tuh yang dia catet yang istilahnya yang kayak gini nih yang bisa duduk, bisa berdiri. Tapi yang kipas kecil-kecil yang portable gitu lebih banyak lagi. Oke, jadi- Emang dulu awalnya dia takut sama kipas, tapi karena dia takut jadi aku kayak introduce gitu ini kipas nggak apa-apa gitu. Lama-lama penasaran, setiap ada kipas ditunjuk gitu kan. Terus sempet kita kasih di YouTube tuh ternyata banyak loh anak-anak yang suka kipas. Ada konten creator kipas juga yang kayak muterin tayangan kipas pakai lagu anak-anak, dia suka itu. Terus akhirnya kita coba beliin kipas, makin suka dan ternyata suka berkreasi juga dia sama kipas. Itu lebih dari 100 kipas disimpan di mana di rumah? Simpan di mana? Boleh kipas disimpan di mana? Simpan di kamar aku. Iya. Jadi Tidurnya satu tidur ruangan. sama kipas. Ini dia Iya. Iya, tidur sama kipas.
Jadi kamu kalau jalan-jalan lagi pergi ke mall gitu sama mama papa mintanya kipas. Dia sukanya ke toko elektronik daripada ke toko mainan. Toko elektronik. Nanti kita Dek, kamu punya kipas sate nggak? Kipas sate. Nggak ada kan? Beli Punya, say. Biar kok ada. punya. Cuman dia sukanya yang ada baling-balingnya, yang kayak beneran kipas gitu. Jadi liburannya bukan ke Ancol, liburannya ke Glodok ya. Mobil apa kipas? Koleksi mobil. Koleksi mobilan atau mobil kipas? apa kipas? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Aku pun tapi aku lebih suka kipas. Kipas. Oh lebih suka kipas. Randi, ngeliat anak koleksinya tuh Kipas. kipas. Itu gimana? Sebagai seorang bapak. Pusing nggak? Pusing ya? Pusing nggak? Sendiri sama anaknya. Pusing mau naruhnya di mana. Gimana Nandi? Unik sih, itu suatu hobi yang unik. Tapi seneng juga, mungkin gara-gara itu sebagian karena aku juga. Dia jadi suka dan koleksi sama Oh jadi papanya sering pakai kipas gitu? Karena suamiku kan engineer, jadi dia senang gitu kalau anaknya suka berkreasi sama kipas dan punya kayak curiosity pengen tahu gitu. Ini tuh komponennya apa gitu. Terus dia suka kayak bikin bengkel kipas gitu di rumah. Udah bisa bongkar sendiri? Iya, bongkar sendiri. Terus nanti hebat ya. Arasya suka minta tolong papanya, papa ini gimana cara benerinnya. Terus kalau sampai udah nyerah ke tukang servis tuh Arasya nungguin ya. Waktu itu pernah ya ke tukang servis kipas diliatin. Kayak lagi kuliah gitu loh. Emang cita-citanya bener katanya pengen jadi engineer, pengen jadi insinyur. Iya. Oh supaya bisa benerin kipas. Kipas tapi kan Atau kipas pesawat bikin ya. baling-baling pesawat. Iya pengen. Pengen bikin baling-baling pesawat. Keren, bagus cita-citanya ya saya. Bukan tukang kipas ya. Bukan. Kipas. Oh, pengen jadi insinyur untuk bisa bikin baling-baling pesawat. Awalnya mengkoleksi kipas. Mungkin kita juga harus pegang satu-satu. Dewi pegang satu, Tessa Mariska pegang satu, nyalain biar nggak kepanasan. Kita kembali saat lagi tampil di pagi hari ya. Pagi-pagi biar geger. Teman-teman kita tuh happy banget ketika ada keluarga kecil bahagia dan punya hobi yang begitu unik sekali ya. Ini out of the box sekali hobi dari Arasya. Tapi kita juga berharap kondisi dari Randi karena kita juga tahu beberapa waktu yang lalu Randi juga termasuk Tasya pernah menceritakan kondisi kesehatan Randi. Kita mau lihat yang satu ini. Suami Tasya Kamila siapa? Bengong gua. Gue bilang tamu. Oh, gimana sih lo? Bentar-bentar nikah diem-diem terus di sini lo. Suami Tasya Kamila kena kanker saat baru resign. Dana darurat tersedot. Suami So, Tasya Kamila kena kanker. Yes. Ini kayaknya belum terlalu ngerti sih. It's okay. Tapi nggak apa-apa kita bahas ya. Boleh kita bahas, Tasya? Ada juga Randi. Oke. Ini buat jadi pembelajaran juga untuk siapapun itu mengenai dana darurat. Kita paham betul ada yang namanya asuransi pun juga BPJS. Tapi ngomongin dana darurat, mungkin belum semua orang paham betul mengenai dana darurat. Dana darurat yang tersedot ini Maksudnya? di keluarga kalian seperti apa? Nggak, jadi kan waktu itu tuh pas Randi kena cancer itu pas banget dia baru resign dari pekerjaannya. Jadi yang sebelumnya kita bisa relying on kayak insurance dari perusahaan, saat itu siapa yang tahu sih maksudnya it happened at the worst moment gitu. Pada saat Randi emang lagi mau pursue S2, dia lagi resign, waktu itu kan pandemi juga. Dia lagi ngerasa santai kerjaannya, ya udah deh resign aja dulu karena mau fokus ke S2. Dan gak lama kemudian gejala kansernya muncul dan akhirnya dia sakit kanker. Otomatis kita harus mengeluarkan dana pribadi kita lah istilahnya untuk melakukan treatment. Nah alhamdulillahnya keluarga kita udah mempersiapkan kayak yang namanya dana darurat gitu. Jadi
untuk supaya mengamankan sisi finansial kita juga, jadi ada namanya dana darurat dan itu yang terpakai gitu. Lebih gitu sih maksudnya. Oke, ini tuh banyak yang nggak tahu kalau misalnya kita tuh wajib punya dana darurat. Iya, betul. Untuk yang single, yang belum menikah itu minimal tuh 4 bulan dari dana bulanan yang kita biasa. Dana pokok. Betul, ya, kita biasa kita keluarkan per bulan ya, 4 bulan minimal. Tapi kalau sudah berkeluarga itu minimal 6 sampai dengan 12 bulan. Berapa persen ya biasanya dari gaji ya? Sekitar 30%. 30% ya. Kita mau kasih lihat juga dana yang satu darurat. ini ada satu artikel. Oke, sedih tak dikenali anak, suami Tasya Kamila pilih resign dari pekerjaan di Amerika. Sempat LDR kan ya? Berapa lama sih LDR waktu itu? Pokoknya kita tuh dari awal kenal pacaran tuh LDR, jadi dari 12 tahun aku sama dia kenal, 9 tahunnya LDR. Sampai pas nikah Gimana juga tuh sempet. bisa ya LDR? Bisa sih emang, tapi LDR nggak buat semua orang ya. Maksudnya nggak semua orang bisa tahan gitu LDR. Cuman karena ada circumstances tertentu dan ya kita alhamdulillah sih bisa-bisa aja menjalaninya, walaupun akhirnya ya alhamdulillah kita juga udah lulus LDR. Randi akhirnya memutuskan untuk kerja di sini gitu. Randi, saat momen atau usia berapa kamu merasa bahwa kok kayaknya anak gue tuh tidak mengenal gue ya? Iya, pas balik waktu itu balik buat liburan sebentar ya, cuma 1 bulan. Tiba-tiba anak aku yang kedua yang perempuan kayak nggak ngenalin aku, begitu digendong aku Dia langsung masih umur 7 bulan, si adiknya Ar namanya Shanin. Dia umur 7 bulan, terus kita jemput Randi kan ke airport dengan excited. Kalau Ar kan kangen, oh papa. Begitu Shanin, halo ini papa. Siapa ini? Nggak mau digendong. Tapi itu kontrak masih sebetulnya harus balik lagi ke Amerika? Iya, masih harus lanjut itu sebenarnya. Dia langsung baper. Apa kabar gue yang ditinggal laki gue tugas 6 bulan, gak ada telepon, gak ada karena Intel kan. Tidak ada telepon, tidak ada kabar, tidak diberitahu kalau kemana, hilang. Tiba-tiba 6 bulan gue gak ngerti status gue apa agendas, apa-apa. Tiba-tiba dia pulang 6 bulan kemudian cuman kelihatannya dengan bintang jasanya. Security, suruh keluar security ini. Tapi ini perlu digarisbawahi ya. Itulah konsekuensi kalau misalkan kita punya istri seorang TNI atau polisi. Ini kan Calon berbeda dia, ini calon, ya. dia calon. Ya insya Allah doain saya ya Bu. Iya, maksudnya itu kan konsekuensi ya. Konsekuensi, oke. Baik, Tasya Kamila, kali ini kita akan mengajak Tasya Kamila. Kita akan bersama-sama melihat masa demi masa, waktu demi waktu kamu berubah. Kita akan lihat Arasya, mama kamu berubah dalam Ambiar Rewind. Ini mama kamu. Tasya lihat ya. Ayo Bang Billy lihat dong nih fotonya Tasya. Ayo komentarin dong. Aku mah dulu kecil nontonin Tasya. Iya. Arasya ini mama kamu loh. Ada itu yang sama Joshua bukan? Lagunya gimana? Itu yang di Yang mana? Yang mana? naik mobil bak yang di apa sayur-sayuran apa sih namanya itu? Film apa sih? Itu masih Serina. Beda. Oke Arasya, lihat mama di sini gimana tuh, ini mama loh. Mama bukan? Mama siapa itu paling mama tinggi. loh. 10 paling bagus, good. 1. Cantik nggak itu? Cantik nggak? Cantik ya? Aku paling suka mama yang besar. Yang besar. Sampai nilainya 1 sampai 10 berapa? Ganteng. 10. Tuh mama tuh cantik. 10 ya. Setengah. Setengah. Berapa? Oke, next berikutnya ya. Oke, next. Itu mama loh. Kamu Itu pernah lihat siapa foto ini mama enggak? itu? Lucu nggak? Lucu. Mirip siapa? Mirip Ar atau mirip Shanin? Mirip. Ara ya. Mirip siapa? Mirip Shanin. Mirip Shanin, oke. Next. Selanjutnya ini masih kasih lihat foto mama. Tuh, oke Randi lihat ini gimana melihat sang istri tercinta. Lucu, cabi. Masih kayak sekarang kok. Masih kayak sekarang ya, oke. Masih ingat Tasya ini waktu kapan? Kayaknya ini kelas 6 SD gitu sih. Kelas 6 SD ya. Tasya Kamila dalam Ambiar Rewind berikutnya. Udah mulai ABG. Remaja. Tasya. Pada zamannya ya pakai bando, inget gak sih? Oke, Randi kasih nilai untuk istrimu 1 sampai 10. 10, selalu 10. Selalu 10. Ada lagi? Wah, remaja banget nih. Oke, buat Randi apa yang paling kamu suka dari seorang Tasya Kamila? Dia baik, sangat perhatian, cantik jangan lupa itu. Cantik udah pasti. Dari wajahnya apa yang paling kamu suka? Matanya kali. Matanya, lihat tatapan Ar paling suka matanya. apa? Oh, Ar paling suka apa? Ini. Mama. Cantik nih. Ini
mamanya Oh, sekarang. langsung dipeluk mamanya. Cantik nggak? Kakak Cantik. Mama lagi hamil. Oh, mama lagi hamil. Bener kamu lagi hamil Tasya di Emang sini? iya. Iya bener, iya nggak ya? Lupa deh. Iya ya lagi hamil, iya bener. Oh, ini lagi hamil. Oh, sampai Arasya inget ya. Oke. Next. Masih ada foto berikutnya? Sudah Oke, baik. habis. Tasya Ini yang Kamila tidak terakhir pernah ya. berubah dari dulu sampai dengan sekarang ya. Tetap baby face, imut terus ya. Tasya, kita juga mau kasih lihat ya buat sobat Ambiar. Arasya ini ternyata sudah mulai mengikuti jejak dari mamanya menjadi seorang penyanyi. Kah? Kita lihat yang satu ini ya. Tasya, ayo dong kita nyanyi, oke. Nyanyi ya, kita mau lihat ya. Tasya Kamila dan juga Arasya. Arasya kamu udah pegang mic belum sih? Oke, Om kasih mic kamu dulu ya. Oke, Gantian juga nggak ini apa-apa. dia. Nih. Nyanyi sama mama. Udah latihan soalnya tadi di belakang. Siap ya? Iya, ini lagu aku zaman dulu. Aha. Lagu pada saat aku kecil yang dinyanyikan lagi sama Arasya. Kan bentar lagi juga Hari Anak ya, tanggal 27. Ya. Judulnya apa? Aku Anak Indonesia. Tasya dan Arasya di pagi-pagi Ambiar. Aku anak Indonesia. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Bang Fahmi udah pulang duluan. Terima kasih Bang Mbak Fahmi. Tessa Mariska, terima Terima kasih kasih sayang. Mbak Tessa. Buat Terima Masnya, kasih sayang, Tasya. Terima Ya. kasih Andy ya. terima kasih. Mungkin aku mau kasih pesan buat Mbak Tessa. Mbak Tessa, semoga selalu sehat terus ya. Amin. Pokoknya jadi apa adanya dan semakin disayang sama semua orang. Amin. Terutama ya. sama suami lah, Wi. Iya. Iya, Ya, pastinya sama ya. suami. Nama besar, kasus besar itu sudah biasa. Ya. Tapi ingat ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hanya pohon berbuah yang dilempari batu. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.